Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kiki Batullah SPD selaku tenaga pendidik guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Cendekia Wanasari, Kecamatan Bango 2. Sekaligus mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan identitas nomor induk mahasiswa 253011267 pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKS Cendekia Wanasari pada kelas 11 dengan materi bab 3 menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, miras, dan narkoba. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mangga untuk ketua kelasnya. Ya, semuanya duduk siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih pada semangat untuk belajar? Semangat. Oke. Kita belajar sekarang itu mengenai materi pendidikan agama Islam di bagian bab 3 tentang perkelahian antar pelajar ya. Dari bab kemarin kita belajar mengenai bukti beriman, memenuhi janji, menyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib. Sekarang kita lanjut ke perkelahian antar pelajar, minuman keras, miras dan narkotika. Tapi sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, kita mau jargon terlebih dahulu. Selamat siang anak-anak. Siang. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum kita masuk pada materi pelajaran, kita absen dulu kehadiran kelas dari kelas 11 ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke. Andri Taulani? Hadir, Pak. Oke. Anggun? Sakit? Anissa? Ya. Audi? Hadir. Untuk selanjutnya untuk menaikkan jiwa darah kita sebagai bangsa Indonesia, dimohon hadirin semuanya untuk berdiri. Anak-anakku untuk berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama.
Ada yang bisa di depan untuk menjadi apa namanya DJ? Maju satu. Ayo, maju satu. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia. Airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilahkan untuk duduk kembali. Dalam materi perkelahian antara pelajar minuman keras dan juga narkoba itu mempunyai beberapa tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran itu terdiri dari satu, peserta didik dapat menyebutkan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-90 sampai 91 dan hadis yang melarang perkelahian, minuman keras serta narkoba. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian rasakan saat melihat gambar-gambar sebelumnya? Coba salah satunya dari siapa yang mau menjawab? Untuk yang gambar pertama mengenai perkelahian, apa yang dirasakan mengenai gambar pertama tentang perkelahian? Coba, ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya. Boleh, silakan. Yang nomor satu aja ya. Apa yang saya rasakan itu untuk perkelahian itu, perkelahian orang itu menurut saya sangat buruk ya. Lagi kalian masih belajar, dan untuk perkelahian itu juga bisa disimpulkan bahwasannya semua masalah itu nggak harus diselesaikan oleh perkelahian. Dan biasanya tawuran itu di Indonesia disebabkan oleh bentrok antar sekolah dengan sekolah lain. Oke. Nanti, Cukup? Ya, silahkan duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman. Dalam materi pertama kali ini kita semua belajar membaca. Coba kita baca bersama-sama mengenai Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru Maisiru wal ansar wal azlamu rijsun
Kenapa Bapak suruh kalian membaca tadi? Karena untuk tadarus itu sangatlah penting bagi kita semua. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan ketika kita tidak bisa membaca kalam-kalam Allah yang diturunkan kepada kita. Yang diturunkan kepada kita melalui siapa? Melalui kekasihnya, yaitu Nabi Yuna Muhammad SAW. Baca bersama-sama arti dari surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum haram dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Oke. Di sini artinya adalah hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr. Ada yang tahu apa itu khamr? Minuman keras, arak atau minuman-minuman yang bercampur dengan alkohol yang memabukkan kita. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sendiri yang berbicara di dalam surat Al-Maidah. Sesungguhnya minum khamr, berjudi, berhala, mengundi dengan panah, itu semuanya dilarang. Nah, berkorban untuk berhala di zaman dulu adalah kita menyembah patung. Patung Semar disembah, patung Blending disembah. Padahal patung itu adalah buatan manusia. Tapi berhala yang dimaksud di zaman sekarang adalah sebuah benda yang mampu membuat kita lupa akan ibadah kepada Allah. Coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Ketika kita tahu semua dampaknya, maka kita juga patut untuk menjauhi sebuah perkelahian, minuman keras, dan juga narkotika. Yang pertama, pelajar yang dicari Islam menjauhi kekerasan. Kedua, menemukan jati diri, tuntunan Islam kepada pelajar. Dari gambar ini sudah ada gambaran mengenai bagaimana cara kita menjauhi tindakan-tindakan yang merugikan kita semua. Inilah contoh gambaran yang perlu kalian perhatikan dari studi kasus tersebut. Ketika kita tidak mau terpuruk, ketika kita tidak mau dirugikan, maka silahkan kalian analisis gambar tersebut menjadi sebuah artikel yang bisa diterapkan dalam sikap yang nyata. Silahkan kalian bagi menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Satu kelompok terfokus pada perkelahian, satu kelompok terfokus pada minuman keras, satu kelompok terfokus pada narkoba. Nanti Bapak kasih waktu kalian kurang lebih 15 menit untuk membuat skenario dari akar masalah yang Bapak berikan. Silakan untuk berdiskusi, bisa dimulai dari sekarang. Boleh buka HP, barangkali referensi lebih.
Kemudian faktor penyebabnya, kemudian solusi sama pencegahan. Bersama Randy. Silakan untuk kelompok 1 perwakilannya atau siapa yang mau mempresentasikan. Sebelum mempresentasikan, nanti kalian itu perkenalkan dulu diri kalian, dari kelompok mana, terus poin mana yang kalian akan presentasikan, ya, dari keempat gambar ini. Paham ya? Silakan. Boleh untuk presentasi masing-masing kita beri waktu 5 menit. Silakan, boleh dimulai. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaludin, di kedua rekan saya Andri Taulani dan Audi Deska. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang poin dari materi mengenai Gambar yang mana Kak? Boleh ditunjuk? judul perkelahian. Yang ini, yang gambar 3.1. Nah, kami di sini akan menjelaskan pengertian apa itu perkelahian, faktor-faktornya, dampaknya, cara menghindari perkelahian dan solusinya, yang akan disampaikan oleh teman saya Adi Taulani. Ya. Jadi bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkelahian adalah bentuk perilaku agresif di mana seseorang atau kelompok melakukan kontak fisik secara sengaja untuk melukai pihak lain, biasanya melibatkan pukulan, tendangan, dorongan, dan penggunaan benda berbahaya. Adapun penyebab atau faktor-faktor perkelahian tersebut, adanya emosi yang tidak terkendali seperti marah, iri, atau tersinggung dari pihak lawan yang akan berkelahi tersebut. Kemudian yang kedua, kesalahan paham dalam komunikasi. Yang ketiga, persaingan dalam sekolah, pekerjaan, atau lingkungan. Kemudian pengaruh teman, biasanya ikut-ikutan atau FOMO-FOMOan. Kemudian kurangnya kemampuan mengelola konflik secara damai atau secara dewasa. Kemudian pengaruh alkohol atau narkoba sehingga berkurangnya akal sehat. Dan adapun dampak dari perkelahian tersebut, terdapat di sini ada 4 dampak. Yang pertama, dampak fisik, bisa terjadi cedera bahkan kematian. Kemudian psikologis, terjadinya trauma, ketakutan, bahkan stres. Kemudian sosial, rusaknya hubungan pertemanan dan akan dikucilkan oleh masyarakat. Dan dampak hukumnya bisa dipidana jika menyebabkan luka berat atau kematian. Untuk cara menghindari perkelahian tersebut, di sini menurut kami mengendalikan emosi dan tidak mudah tersulut, menyelesaikan masalah dengan dialog atau mediasi, menjauhi provokasi dan tidak membalas dengan kekerasan,
membangun sikap toleransi dan empati, melatih diri dalam komunikasi yang baik, dan menyelesaikan konflik secara damai dan dewasa. Untuk solusinya, menurut Islam, perkelahian itu tidak dibenarkan, dan solusi yang terbaik adalah mengendalikan amarah, memaafkan, berdamai, menjauhi minuman keras, dan sebagainya. Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Sebelum ditutup, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Kita kasih kesempatan satu orang yang bertanya ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, ada yang mau bertanya? Terkait perkelahian yang tadi dipaparkan oleh kelompok 1. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, Bapak yang mau bertanya. Nah, ketika kita itu mampu mengontrol sebuah emosi, akan tetapi ketika kita berkoordinasi dengan lawan kita, mereka tidak, dalam kata lain, tidak menemukan titik tengah, yang mana tidak menemukan perdamaian dalam diskusi tersebut. Apa yang harus kita lakukan agar menghindari perkelahian dari tidak menemukan hasil diskusi tersebut? Saya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa dan saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Kiki. Menurut saya tanya balik coba. Maafin saya tanya balik. Ya. Kalau udah diskusi, kenapa bisa tidak ada titik tengahnya? Tidak ada yang mengalah. Itu merupakan dalam hal apa dulu? Misalkan tawuran, teman kita ada yang meninggal. Oke, Ketika kita serang tawuran lagi, maka itu tidak akan ada hentinya. itu balik lagi. Dulu orangnya sekolah itu dia bakal tahu dan diajarkan dari Pancasila bahwasannya nyawa itu tidak harus dibayar dengan nyawa. Walaupun dalam Islam kadang jika dia soli membunuh itu harus dibayar dengan nyawa lagi kan. Tapi kalau Indonesia kita ada hukum, ada undang-undang yang mengatur. Ketika seluruh itu, coba kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang dan yang benar-benar tahu hukum itu gimana. Jangan main hakim sih, hakim. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, boleh ditutup. Ya, itu saja presentasi dari kelompok 1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, perkelahian antar pelajar, penggunaan narkoba dan minuman keras adalah perbuatan yang menyebabkan banyak madarat bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga, perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendatangkan murkanya. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat agar kita tidak berkecimpung dengan 3 kegiatan yang merugikan kita tersebut. Sebelum menutup, terakhir, siapa coba dari kalian salah satunya untuk merefleksikan materi pada siang hari ini? Sebelum tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Coba dari kalian siapa maju satu orang untuk merefleksikan kegiatan pada siang hari ini? Perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Di sini saya akan merefleksikan tentang pengajaran hari ini. Pengajaran hari ini tentang
kenakalan remaja yang dimana itu jika kita tidak bisa mengontrolnya, kita akan berdampak buruk pada diri kita. Dan pengajaran kali ini sangat bermanfaat tentunya untuk menumbuhkan rasa rasa untuk menjaga diri kita lebih baik lagi, dan itu untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pelajaran kali ini sangat menyenangkan tentunya dan sangat bermanfaat. Itu sih. Oke, ada lagi? Terima kasih. Silakan tutup dulu. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup, kita mau bertanya terlebih dahulu bagaimana untuk kita evaluasi pembelajaran pada siang hari ini ya. Bagaimana untuk materi yang tadi diberikan oleh Bapak? Dari segi materi, apakah semuanya dapat dipahami dengan baik? Bisa membayangkan jika diri kalian ada di posisi kenakalan remaja seperti itu? Bisa. Bisa dibayangkan jika kalian itu mengonsumsi minuman keras? Bisa? Berjalan gelir-gelir gitu? Ya. Ketika mengonsumsi narkoba, bisa dibayangkan? Dampak positif dan dampak negatifnya juga bisa. Oke. Untuk segi pengajaran hari ini, kita akan bertemu lagi pada materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Kita akan bertemu lagi pada materi di bab 4, menebarkan Islam dengan materi yang santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Selamat siang. Oke, masih bisa dipahami ya. Ada yang mau merefleksikan lagi nggak sebelum kita tutup? Oh iya, silakan, tadi angkat tangan. Ada sedikit tambahan, yang mana dalam upaya pencegahan ketika kita menolak ajakan teman kita juga, kita itu perlu yang namanya menolak dengan santun. Karena agama Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang tidak berakhlak. Bagaimana Kak caranya? Caranya yaitu dengan cara yang baik. Contohnya, misal saya ini meminta bantuan kepada kamu. Saya habis digebukin sama sekolah sebelah, misalkan dikeroyok. Saya datang ke kamu, Audi, tahu nggak saya habis digebukin? Audi jawab, di mana? Di sana, pinggir kali. Sama siapa? Sekolah A. Juga, ayo bantu saya. Kita balas perbuatan mereka. Bagaimana cara kita menolaknya? Bagaimana cara menolaknya? Dengan kalimat yang santun. Teman, jika kita membalas perbuatannya, maka itu tidak akan ada habisnya. Toh yang rugi juga kita. Apa sih manfaatnya kita berkelahi? Jika memang Anda itu tidak menerima semua itu, yuk kita laporkan saja ke pihak yang berwajib. Biar pihak yang berwajib yang menyelesaikan semua itu.
Cukup sekian, mungkin sampai sini pertemuan kita pada siang hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa pulang terlebih dahulu. Baik semuanya, sebelumnya duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.